Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin dessert cup lagi, tapi kali ini kita akan bikin sedikit berbeda. Ini adalah dessert cup tiramisu, dan ini ala-ala Ayo Masak, Ayo Makan ya, bukan ala chef internasional. Untuk packaging agar lebih ekonomis saya pakai mika, dan ini tidak kalah cantiknya dengan bahan akrilik. Kalau akrilik yang saya pakai di Black Forest itu lumayan mahal, kalau yang ini murah. Dessert cup ini cocok untuk jualan teman-teman karena ini bisa di frozen dan rasanya enak banget, bikinnya juga gampang. Kalau mau bikin yang ekonomis tinggal diganti saja bahan-bahannya. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Seperti biasa teman-teman, untuk teman-teman yang belum punya buku Ayo Masak Ayo Makan, kalian harus beli supaya menjadi penyemangat saya untuk bikin buku kedua saya. Buku pertama saya ini tentang cookies ya, jadi isinya kue kering semua. Buku kedua nanti akan berisi tentang banyak macam-macam kue. Apa saja? Tunggu tanggal terbitnya ya. Pertama kita akan bikin pasti krim. Pasti krim ini terdiri dari 3 kuning telur, gula pasir 50 gram, dan maizena 25 gram. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lalu kita panaskan susu cair 300 gram. Kalau sudah sekitar setengah mendidih, sudah panas, kita tuang ke kuning telur ini sambil diaduk terus menerus ya, karena kalau nggak diaduk nanti kuning telurnya mateng. Sekarang kuning telurnya ini akan kita masak. Kita tuang lagi ke dalam panci dan kita akan masak dengan api sedang saja sambil terus diaduk dengan whisker sampai adonan ini mengental. Bila sudah mengental, kita akan tambahkan dengan mentega sebanyak 30 gram. Apinya bisa kita matikan. Kita aduk terus sampai menteganya ini cair dan perlahan nanti pasti krim ini akan terlihat mengkilap dan halus, tidak bergerindil. Apabila bergerindil kalian bisa saring ya, tapi karena ini hasilnya bagus tidak bergerindil sama sekali, jadi tidak saya saring. Pasti krim ini akan kita simpan di dalam kulkas sampai set ya. Atasnya kita tutup dengan plastik agar tidak berkerak. Sekarang kita akan siapkan kopi. Kopinya ini kalian bisa pakai kopi instan yang gak ada ampasnya, atau pakai kopi bubuk biasa juga boleh. Di sini kebetulan saya punya kopi Bali, jadi saya pakai kopi Bali, wanginya enak ya. Dan ini kita akan simpan di kulkas. Untuk sponge cake kita perlu susu cair dan mentega. Mentega ini akan kita cairkan setengah cair saja. Pastikan susu tidak mendidih, tidak juga terlalu panas ya. Kita cukup setengah cair, kita aduk-aduk, nanti menteganya ini akan cair dengan sempurna. Kalau sudah cair semua baru kita masukkan terigu langsung, tidak perlu tunggu dingin. Tetapi bila susu kalian dimasak terlalu lama, kalian harus diamkan dulu 5 hingga 10 menit baru kalian masukkan terigu. Karena bila susunya terlalu panas, terigu yang kalian masukkan akan menggumpal dan sulit diaduk, sulit tercampur dengan rata. Nanti hasilnya akan bergerindil. Bila sudah halus, kita campurkan telur. Kuning telur, 6 kuning telur masukkan satu-satu atau mau langsung juga boleh. Kita aduk sampai adonan ini menjadi halus, mulus, tidak bergerindil sama sekali. Untuk mering kita perlu 6 kuning telur, garam, dan sedikit perasan jeruk nipis. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang sempurna, sampai buihnya sudah halus dan sudah tinggi.
Bila sudah seperti ini, kita masukkan gula pasir. Karena saya tidak suka manis, gula pasir saya pakai 100 gram. Tapi kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahkan menjadi 130 gram. Kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi sekitar 2 atau 3 menit sampai medium stiff peak. Jadi sudah kaku tetapi tidak kaku sekali ya. Hasil akhir dari mering harus halus, mulus, mengkilap. Dan ketika kalian angkat tempatnya ini, dia tidak jatuh. Sekarang kita masukkan adonan telur. Kalian lihat konsistensinya masih cair ya. Kalau kalian susunya kepanasan tadi di awal, maka hasilnya akan kental dan tidak bisa disaring. Kita kasih vanilla ekstrak 1 atau 2 sendok teh. Saya pakai sedikit karena punya saya udah mau habis ya. Dan ini kita aduk balik saja untuk pencampurannya. Aduk balik hingga semuanya tercampur menjadi rata. Kalian lihat hasilnya bagus, halus, mulus, tidak berbusa. Dan kita akan tuang ke dalam loyang yang sudah kita lapisi dengan baking paper dan bawahnya kita olesi dengan minyak. Loyangnya ini ukuran 30 x 40 cm. Untuk meratakannya kita goyang-goyangin aja seperti ini ya. Dan nanti ini kalau sudah rata kita panggang di atas oven, di dalam oven yang sudah kita panaskan. Suhunya api atas dan bawah 150 derajat dan saya panggang selama 20 menit. Tetapi nanti tergantung dari oven kalian masing-masing. Bisa 20 menit, bisa 25 menit, bisa 30 menit. Tapi menurut saya 20 menit sudah cukup. Kalau atasnya masih belum coklat seperti ini nggak masalah, kita tidak perlu warnanya harus coklat. Setelah dingin kita langsung saja cetak seperti ini. Satu loyang menghasilkan 10 cup, saya bikin 20 cup, jadi saya bikin 2 loyang. Kita balik ya, lalu kita buka kertasnya baru kita ambil satu-satu. Sekarang ini kopinya sudah dingin, kita keluarkan, kita saring ya. Kalau dia dimasukin di kulkas, ampasnya nanti akan turun ke bawah. Jangan sampai ampasnya tuh keambil. Jadi kita saring dengan tisu. Di sini saya pakai tisu dapur, tisu biasa ya teman-teman. Kopi ini akan saya tambahkan dengan rum. Tapi kalau kalian tidak suka rum, tidak usah. Saya di sini pakai Kahlua. Kalau kalian mau pakai yang lain, yang non alkohol juga bisa. Ini adalah pasti krim yang sudah kita masukkan di kulkas ya. Kita akan mixer setengahnya saja dan kita juga perlu mascarpone. Untuk 20 cup pasti krim yang kita pakai semuanya yang kita buat, kemudian mascarpone-nya kita perlu 2, yaitu 1 kilo ya. Jadi tadi saya kan yang setengah kilo, sebaiknya kalian beli yang 1 kilo saja. Kemudian untuk whipped cream cairnya kita perlu sekitar 500 gram. Untuk whipped cream cair kita perlu sekitar 500 ml. Dan kita perlu juga gula halus. Gula halus yang saya pakai hanya 10% dari total whipped cream yang kita pakai. Tapi bila kalian suka manis bisa 20%. Kita mixer whipped cream hingga menjadi krim ya, sampai kental, kaku. Tapi jangan sampai over. Kalau over nanti dia pecah dan hasilnya tidak cantik. Kita campur ke dalam adonan yang tadi, pasti krim dan mascarpone yang sudah kita mixer sebelumnya ya. Dan ini kita aduk rata saja, tidak perlu pakai vanilla ekstrak dan sebagainya karena kita ingin rasa mascarpone-nya lebih keluar.
Untuk penataan saya pakai mika seperti ini. Mikanya kalian bisa beli di toko online saya. Linknya saya akan taruh di box deskripsi. Kita ambil satu potong kue, lalu kita siram dengan air kopi. Air kopinya ini pastikan kalian kasihnya cukup banyak ya, supaya benar-benar terasa kopinya gitu. Selain agar terasa kopinya, nanti cake-nya juga supaya lebih moist, lebih lembut. Sekarang kita akan kasih dengan krim ini. Pemakaiannya jangan pelit-pelit ya teman-teman, supaya rasanya terasa enak. Karena kalau krimnya cuma sedikit nanti rasanya kurang. Nah, lalu atasnya kita kasih dengan satu lembar cake lagi dan kita akan siram lagi dengan air kopi. Cake ini enaknya kebangetan teman-teman, bener-bener enak, wangi banget, terasa sekali tiramisunya walaupun kita tidak pakai biskuit tiramisu ya, enak banget. Sekarang kita akan piping, krim di atasnya nanti pipingnya terserah, tapi di sini saya pakai sepuit 4B. Agar hasilnya cantik, kita pipingnya setengah sentimeter di atas permukaan kue ya. Jadi nanti dia hasilnya tinggi-tinggi. Sekarang atasnya kita akan kasih dengan coklat bubuk. Ini saya pakai Ben's Drop, tidak pahit ya. Kalian bisa pakai, enak banget, wangi. Dan agar hasilnya cantik seperti tiramisu, baru atasnya kita kasih dengan lady finger setengah saja. Jadi kita irit karena lady finger ini mahal banget ya teman-teman. Atau mau pakai biskuit juga bisa. Sekarang kita hitung harga modal. Untuk 20 cup kita perlu 2 sponge cake. 2 sponge cake modalnya sekitar 73.000 sekian. Sudah kita tambahkan 20% untuk biaya listrik dan lain-lain. Modal terbesar ada di mascarpone ya teman-teman, 130.000 untuk 1 kilo. Tapi karena ini kita buat untuk 40 cup, saya sudah hitung modalnya itu sekitar 380.000. Dan kalau kita bagi menjadi 40 cup, masing-masing satu cupnya itu murah teman-teman, hanya 9.500 rupiah saja. Satu cup itu kalau kalian jual 20.000 saja udah murah banget teman-teman. Kalau saya jual, saya pasti jual sekitar 25 hingga 30.000 rupiah. Karena rasanya enak banget dan kita menggunakan bahan-bahan berkualitas. Di sini rum saya tidak hitung ya, karena saya pakainya cuma sedikit dan saya lupa harganya berapa karena belinya udah lama banget. Ini hasilnya teman-teman, cantik banget kan, dan ini cupnya lumayan besar, volume 250 ml. Jadi kalau kalian jual 20-25 ribu untuk satu cup ini tidak mahal, ini murah dan rasanya enak banget. Untuk yang ekonomis kalian bisa ganti, tapi menurut saya nggak usah diganti deh, ini aja udah enak banget. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk resep lengkap jangan lupa kalian cek box deskripsi. Dan untuk teman-teman yang belum punya buku Ayo Masak Ayo Makan, sudah bisa dibeli di toko online saya ataupun di Gramedia terdekat. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.